Di Al-Barokah ya Bu Yusni. Bisa diganti backgroundnya Bu Yusni. Halo Bu Ani, Halo, iya Pak. Sudah mulai direkod. Oke. halo, bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Ini sudah jam 8. Halo Bapak Ibu, suara saya jelas nggak? Halo, Ya, jelas suara Jelas, saya Bapak Bapak. Ibu? Kedengaran, Pak. jelas Bapak. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah mau jam 8. Ini sudah menunjukkan pukul 8. Kita mulai ya. Kami mau buat sini.
Baik, sambil menunggu Bapak Ibu, sebelum saya mulai, itu mohon untuk nama dari Zoom-nya itu nama lengkap ya Bapak Ibu, karena kami dari instruktur berempat itu nanti tentunya juga harus mengenal karena ada penilaian keaktifan. Jadi supaya nanti terlihat namanya siapa, mohon kemarin dengan Bu Anik itu sudah dijelaskan ya. Nama Dajum depannya nama lengkap, kemudian selanjutnya AKMI dan JBA 1031. Silakan Bapak Ibu untuk mengganti dulu ya, mengganti kalau yang belum nama lengkap diganti dulu rename-nya. Satu nol tiga satu. Ya, JBA itu ini Jawa Barat ya Bapak Ibu. JBA 1031. Izin share screen Bapak Ibu, ini kemarin dengan Bu Anik sudah dibuat ya. Terlihat jelas ada di layar Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, terlihat jelas di layar? Ini ada kesepakatan kelas yang kemarin sudah dibahas barangkali oleh Bu Anik ya. Jadi penamaan di Zoom ini nama, kemudian AKMI, kemudian JBA 1031. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya pertemuan kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, walaupun kita ini baru beberapa orang, tapi karena memang kita ditugaskan sebagai instruktur untuk melaksanakan BIMTEK ya, karena keterbatasan waktu juga Bapak Ibu, kita hanya memiliki 1 jam, terlebih pada hari ini nanti kita ada diskusi ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bagian kelompok. Baik, ini untuk persingkat waktu barangkali di sini ada barangkali dari tata tertib kelas yang disepakati itu kita berdoa dulu barangkali ya. Eh, yang memimpin doa ini silahkan siapa Pak Iip barangkali Pak Iip ada Pak Iip. Pak Iip ada Pak Iip.
atau Bu Bu Ai, ada Bu Ai? Bu Cucu ada Bu Cucu? Ada, Pak. Mangga ku Ibu Cucu mangga dipimpin membaca doa dulu Bu Cucu, silakan Ya. untuk kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan pelatihan, mari kita sama-sama membaca doa dulu supaya kegiatannya lebih lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Cucu atas pimpin doanya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu ini mohon untuk meng-on-kan kamera ya. Karena memang ini sebetulnya tugas dari pihak AKMI bahwa apa yang ditulis barangkali beberapa poin yang kemarin disepakati oleh kita semua ya pada kesepakatan kelas. Salah satunya adalah on cam, kemudian selalu mengisi absensi. Jangan lupa Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu tidak mengisi, mengkonfirmasi kehadiran, itu khawatir nanti kehadiran Ibu dianggap kosong ya. Kemudian maksimalkan nanti, barangkali ini kan pertemuan yang kedua, mohon nanti Bapak Ibu lebih interaktif ya, kita diskusi. Jadi saya tidak ingin monolog, nanti barangkali Bapak Ibu yang tentunya ada di lapangan yang sudah melaksanakan AKMI juga ya, bagaimana kondisi lapangan Bapak Ibu jauh lebih mengetahui. Nanti ujung-ujung kita diskusi lah seperti itu. Baik, sebelum memulai saya ingin dengar suara dari Bapak Ibu semua. Silahkan apa namanya Bapak Ibu ungkapkan kata motivasi di pagi ini ya. Kata motivasi apa yang membuat Ibu lebih bersemangat di pagi ini ya. Nah, kita mulai barangkali dari Bu Cucu dulu. Mangga Bu Cucu, Bade mulai pertama. Silakan Bu Cucu. Motivasi saya tiada hari tanpa mencari ilmu. Baik. Luar biasa ya Bu Cucu. Kemudian Ibu Yutsni, mangga Bu Yutsni, kata motivasi apa di pagi ini yang membuat Ibu lebih bersemangat? Semangat, Pak. Meskipun udah menjadi guru, tapi tetap semangat untuk mencari ilmu baru lagi. Siap. Semangat saja, Pak. Baik, luar biasa ya Ibu. Terima kasih Bu Yutsni. Sama-sama, Pak. Kemudian Ibu Ai, mangga Ibu Ai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dalam warahmatullahi. belajar ini saya tetap semangat dalam mengikuti AKMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, luar biasa ya Bu. Kemudian selanjutnya Ibu Santi, mangga Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata-kata dan penyemangat untuk hari ini, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Jadi tetaplah semangat mengikuti kegiatan AKMI ini. Ya, luar biasa ya Ibu. Baik, selanjutnya
Pak Iip, ada Pak Iip? Pak Iip, Assalamualaikum Pak Iip. Belum ada Pak Iip, mungkin Bu Dian? Pak Iip sama Bu Dian masih off cam ya? Oke, Bu Ai, mangga Bu Ai. Iya, Ada Bu Ai? Pak. Ada. Ya, silakan Bu. Mangga Bu. Udah tadi. Udahnya Bu Ai namanya. Iya, udah, Bapak. Udah ya. Lupa. Baik. Pengen 2 kali kayaknya Bu Ai ya. Udah 2 kali. Oke, Bu Dian sama Pak Iip masih off cam ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas ya tentang pemaknaan hasil AKMI. Nah, ini izin saya share screen dulu, Bapak Ibu. Ini materinya sudah tentunya saya share ya di LMS. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuka kemudian mendownload dan tentunya juga Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya ya. Jadi pemaknaan hasil AKMI ini berarti pasca kita melaksanakan AKMI ya. Nah, jadi AKMI itu apa kemarin tuh? Singkatan dari apa, Bu Yutsni? Kemarin AKMI itu? Bu Yutsni, AKMI itu apa kemarin tuh? Asesmen kompetensi bahasa Indonesia. Iya, luar 100 ya buat Bu Yutsni ya. Baik, ada yang nanya kadang ke saya itu, Pak, apa sih bedanya AKMI sama ANBK gitu ya? Nah, kan kalau barangkali ANBK itu juga kan sama ya di MI juga dilaksanakan, walaupun itu ada di bawah naungan dinas gitu ya. Nah, di sini ada muncul yang namanya AKMI gitu. Jadi AKMI itu kemarin sama Pak Andi sebelumnya sudah dibahas ya bahwa AKMI itu merupakan tes diagnostik ya, yang ini tentunya diteskan kepada siswa-siswi madrasah ya, mulai dari MI, kemudian MTS, MA ya. Nah, saat AKMI dilaksanakan, kemudian bentuk tes diagnostik, maka tentunya nanti ada yang namanya hasil gitu ya. Nah, hasil AKMI ini nanti akan diapakan gitu ya, harus seperti apa nanti. Terus makna dari hasil AKMI itu apa? Nah, hari ini saya akan coba mengulas ya, membahas tentang bagaimana hasil AKMI itu kita maknai. Tentunya dia sebagai tes diagnostik yang di dalamnya mengandung data-data yang tentunya didapat dari siswa ya. Gitu. Nah, kemudian ya berarti pemaknaan hasil AKMI ini sekali lagi adalah pasca sekolah melaksanakan AKMI. Ya, berarti sudah ada hasil. Gitu. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Ya, pemaknaan hasil AKMI. Yang pertama, kita itu akan memahami visualisasi ya. Visualisasi itu ya ini bentuk deskripsi mungkin ya. Kemudian nanti ada isi, kemudian yang tidak kalah penting tentunya ada rekomendasi. Jadi dari pelaksanaan AKMI itu nanti ada hasil ya, ada deskripsinya gitu. Nah, nanti dari hasil itu apa sih yang harus dilaksanakan ke depan gitu dalam bentuk tentunya rekomendasi. Nah, tentunya hasil AKMI ini berupa rapot gitu ya. Nah, kemarin waktu malam saya sudah menugaskan Bapak Ibu semua untuk print out ya, atau mungkin ada bentuk file juga tidak apa-apa.
yaitu contoh rapot AKMI gitu ya. Rapot AKMI sudah di print out Bapak Ibu rapot AKMI-nya? Sudah, Bapak. Sudah, Sudah. Pak. Oke. Sudah, Nah, Bapak. kira-kira Bapak Ibu memahami tidak itu apa maksud dari rapot AKMI itu? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Jadi hanya ngeprint ya gue ya gitu ya. Mohon. Nah, nggak apa-apa kan kita tujuannya BIMTEK ini akan membahas atau menggali tentang tentunya pada hari ini tuh rapot AKMI gitu. Nah, Bapak Ibu di dalam rapot AKMI ini tentunya sekali lagi mengandung laporan-laporan yang tentunya ini bisa jadi rekomendasi madrasah ke depan ya. Nah, baik kemudian pada pelatihan kali ini Bapak Ibu bahwa kita sekali lagi waktunya cuma 1 jam. Jadi di sini eh, ada waktu nanti presentasi ya. Presentasi Bapak Ibu nanti akan dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok dan tentunya nanti saya akan kasih waktu untuk berdiskusi per kelompok. Nanti bisa menyampaikan hal yang sudah disebutkan kelompok. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ya. Nah ini kalau di kemarin saya sudah juga menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan kertas ya. Nah, dan tentunya pulpennya gitu ya. Nah, dari rapot di sini apa yang harus tersedia pada rapot hasil pembelajaran yang baik? Nah, sekali lagi ini ngerti nggak pertanyaannya? Apa yang harus tersedia pada rapot hasil pembelajaran yang baik? Jadi kan rapot itu merupakan hasil pembelajaran ya. Kira-kira dalam hasil pembelajaran itu apa yang harus tersedia? Nah, ini. Coba. Bu Santi, mau Ibu Santi? Silakan. Kira-kira dalam rapot itu kan laporan ya. Yang harus Nilai tersedia. mungkin, Pak. Nilai, oke boleh. Baik. Terus Ibu Ai, silakan apa Bu Ai kira-kira? Ya, Pak. Selain nilai apa Bu Ai? Apa ulangi, Pak? Ah, baik. Ini pertanyaannya di slide ada Bu Ai. Apa yang harus tersedia pada rapot hasil pembelajaran yang baik? Kira-kira apa Bu Ai? Ini kan kalau siapa Bu Santi ya? Bu Santi itu harus ada nilai. Kira-kira apa Bu? Kalau Ya Bu? Suaranya kurang jelas Ibu. sinyal, Pak. Oh sinyal. Ya. Oke. Kalau Bu Yutsni kira-kira apa Bu Yutsni? Yang harus tersedia dalam rapot itu? Pencapaian siswa, Pak. Pencapaian.
Oke, pencapaian itu berarti bentuk hasil gitu, Bu. Iya, jadi Nah, dari nilai misalnya nilainya 80, oh mencapai anak teh sampai nilai 80 gitu kan. oke, baik. Nah, Bapak Ibu dalam dalam rapot AKMI yang bisa dilihat ya, boleh dilihat rapot AKMI. Jadi ini eh, capaian madrasah di sini ya. Ini emang ada 4 ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada literasi membaca, ada di sana? Ada Ada Ya, Pak. kemudian ada literasi numerasi, kemudian ada literasi sains dan literasi budaya. Nah, jadi di sini nilainya itu Bapak Ibu ini dalam skala sikap ya, tidak bentuk angka ya. Tadi kan kalau Bu Yusni itu 80 gitu ya. Nah, kalau di sini nilainya itu dalam nanti akan saya jelaskan ya. Jadi ada di sini kalau coba dilihat kalau nilai literasi membacanya berapa? Keterangannya apa di sana? perlu Kalau apa mampu itu mengakses dan menginterpretasikan, mampu mengakses, menginterpretasikan, mengintegrasikan, Mengevaluasi, merefleksikan merefleksikan pada teks informasi. ya. Jadi ada mengevaluasi, ada merefleksikan, menginterpretasikan kan, menemukan, ya. mengakses gitu ya. Jadi Ya. ada nggak bentuk angka di sana yang tadi 80 gitu? Ada nggak? Tidak ada. Ada Kemudian terus nanti, ini kalau saya boleh loncat dulu. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi tingkat kemahiran itu nanti sesuai dengan hasil AKMI. Ini itu CK-nya itu ada yang namanya perlu pendampingan, kemudian ada yang namanya dasar, kemudian cakap, Cakap. kemudian ada juga terampil, dan ada yang namanya perlu luang Perlu. kreasi. Ya, jadi coba dilihat kalau di rapot AKMI Bapak Ibu di sana literasi membacanya gimana? Dasar atau apa? Atau cakap atau gimana? Atau perlu Cakap. pendampingan? Cakap. Cakap, Oh, Pak. ada yang dasar, ada yang cakap. ya. Itu yang dasar itu yang gimana? Misalkan yang cakap itu yang gimana? Di sini ada penjelasan. Jadi yang dasar itu artinya dia menunjukkan penilaian level rendah, gitu ya. Sangat perlu pendampingan untuk meningkatkan penguasaan konsep dan memberikan informasi atas pengetahuan yang dipelajarinya. Jadi ini keterangan-keterangannya, ya. Jadi nanti tentunya ketika sekali lagi AKMI sebagai tes diagnostik, kemudian ada hasil, kemudian kita coba analisis hasil AKMI itu, maka tidak ada bentuk nilai, tapi bentuk tingkat kemahiran gitu ya. Apakah dia dasar, cakap. Nah, nanti si cakap, dasar, dan terampil ini diterjemahkan kembali gitu. Nah, terjemahan kembali ini ada keterangan-keterangannya gitu. Ya. Nah, kemudian setelah nanti ada apa? Bapak Ibu bisa lihat di sini di rapotnya, maka muncullah yang disebut dengan nanti ada rekomendasi gitu. Jadi dari hasil apa? Capaian madrasah yang tadi, apakah dia itu dasar, cakap, ataupun terampil misalkan ya, atau perlu pendampingan, maka muncullah rekomendasi. Coba boleh di Bu Cucu, ada rapotnya Bu Cucu? Rapot AKMI-nya? Nah, mana coba Bu Cucu yang literasi sains, coba Bu Cucu dibacakan gimana? Literasi sains
Ya, itu gimana? Cakap? Sudah mampu. Oh, yang ini, yang saya Ya, cakap, ya, cakap. ya. Berarti gimana, Bu, keterangannya? Cakap berarti apa keterangannya yang mana, Pak? Sebagian besar ya, Bu. Itu enggak? Ya, Peserta didik. Mampu ada, Pak. apa, Bu? Menggagas hipotesis ya, yang itu ya. Untuk menjelaskan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan sains. Yang itu kan? Oh, Ya. ya, ya. Heeh. Nah, kemudian nanti di sini ada yang namanya rekomendasi nanti, ya. Oke. Nah, kemudian di dalam raport AKMI sendiri atau laporan hasil AKMI ini ada juga nanti yang namanya CK. Ya, pernah dengar istilah CK, Bapak Ibu? Pernah. Nah, ya. Nah, kalau di modul ajar namanya apa, Bu? Kalau dalam modul ajar namanya apa? Bukan CK, apa namanya? CP, Pak. Nah, kalau di modul ajar itu ya, itu CP. namanya CP. Capaian kompetensi kan gitu. CP. Kalau CK capaian kompetensi, kalau CP capaian pembelajaran ya. Pembelajaran. Nah, jadi kalau di nanti ya dalam pembelajaran mungkin untuk pembelajaran berikutnya, karena Ibu nanti akan dicoba diajarkan bagaimana membuat skenario pembelajaran ya. Itu untuk materi berikutnya. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan dilatih nanti sama Pak Andi atau Bu Anik nanti atau Bu Betri, bagaimana Bapak Ibu tuh mengkawinkan antara CP sama CK gitu ya. Nah, nanti setiap kan ini ada 4 ya, ada literasi sains, kemudian ada literasi membaca, kemudian literasi numerasi dan literasi sosial budaya itu memiliki CK-nya masing-masing. Jadi nanti bagaimana CK itu tuh bisa eh, apa yang dikawinkan lah gitu ya dengan CP sehingga nanti dibuatlah skenario pembelajaran. Baik, sampai sana dulu. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan. Enggak? Jadi intinya nanti di dalam rapot AKMI itu juga ada yang namanya CK ya, capaian kompetensi gitu. Nah, ini barangkali Bapak Ibu pernah mencoba belajar cara mengakses rapot AKMI belum? Belum. Nah, kalau bisa nanti Bapak Ibu setelah pelatihan, nanti Bapak Ibu coba, biasanya ini kan selalu terbatas kepada operator ya. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu juga harus bisa bagaimana mengakses rapot AKMI ya. Gitu. Kemudian nanti bisa nanti ini saya silakan Bapak Ibu nanti ini cara mengakses rapot AKMI. Ini ada tekniknya karena ini memang harus praktek ya. Tapi ini panduannya sudah ada di materi ya. Di nanti Bapak Ibu bisa langsung di download aja. Nah ini ya. Jadi tadi akses rapot AKMI, kemudian juga mengakses portal AKMI ya. Nah ini portal AKMI ini juga nanti di sini ada urutannya ya. Bagaimana klik masuk, kemudian nanti input NPSN ya. Kemudian ada password, sini ada rapot madrasah.
kemudian nih diunduh ada rapot siswa. Nah, logout, maknai, dan nanti ada tindak lanjut. Jadi ini ada portal AKMI ya, kemenag.go.id gitu. Jadi nanti silakan ini bisa nanti berkoordinasi juga ya, mungkin dengan operator. Bagaimana Bapak Ibu juga sebetulnya bisa mengakses rapot AKMI secara sendiri. Oke, sampai sini dulu dari tentang rapot AKMI. Silakan ada pertanyaan. Enggak? Nah, di sana warnanya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada warna merah, ada warna berwarna nggak itunya? Merah, oranye, kuning, biru, hijau. Heeh. Kalau warna Hijau. merah berarti apa, Bu? Kalau warna merah? Perlu intervensi. Heeh. Kalau warna kuning? Cakap. Oke. Kalau warna Oranye. oranye apa oranye? Dasar. Iya. Satu lagi warna? Biru. Oh, kalau biru apa? Terampil. Kan sekarang mau jadi hebat, jadi tahu ya. Oke. Nah, jadi itu di sebelah kiri kan ada warna kan di sana ya. Kalau di rapot. Nah, berarti jadi gini Bapak Ibu, ketika sekolah Bapak Ibu itu melihat rapot AKMI-nya, taruhlah misalkan masih perlu pendampingan dan sebagainya, itu jangan khawatir karena sekali lagi eh, sebetulnya rapot AKMI ini bukan menunjukkan sekolah ini jelek atau bagus. Karena kan ini namanya juga tes diagnostik. Kalau tes diagnostik itu adalah sebagai dasar ya untuk bisa perbaikan atau meningkatkan nanti ke depannya. Bapak Oke, izin bertanya, ya mangga silakan, Bu. kan nanti ada rapot hasil AKMI ya Pak. Nah, Tuh. seberapa akurat gitu Pak menilai kemampuan anak dari hasil AKMI? Soalnya pada waktu pelaksanaan kadang anak mengisi soal padahal dia bisa, cuma karena pengen buru-buru gitu Pak. Jadi anak ya asal ngetik aja gitu Pak. Tuh. Gimana tuh Pak? Nah, sebetulnya ini Bu, bagus bagus sekali ya Bu Santi pertanyaannya. Sebetulnya ini nanti di samping kita melaksanakan tes diagnostik AKMI kepada murid kita, gitu ya Bu ya. Nah, alangkah lebih baik juga kita itu nanti harus mengajarkan materi ya yang berkaitan juga dengan AKMI. Makanya nanti bagaimana Ibu, misalkan Ibu sebagai guru kelas, bukan Bu? Iya. Nah, Ibu guru kelas misalkan mengajarkan IPA, ya, kemudian mengajarkan bahasa, gitu. Jadi nanti si pelajaran Ibu itu nanti akan diintegrasikan dengan AKMI, Ibu, gitu. Jadi misalkan Ibu ngajar, saya kan backgroundnya IPA ya. Kalau Iya. Bu Anik itu bahasa, literasi membaca, kemudian Pak Andi itu sosial budaya, kalau Bu Betri itu numerasi. Nah, misalkan nanti ini sebetulnya pertanyaan Ibu teh pertanyaan materi buat besok ya. Eh, tapi nggak apa-apa. Jadi bagaimana nanti sebelum barangkali nanti eh, murid kita itu dites diagnosis secara AKMI, maka kita juga sebagai guru itu nanti harus mengintegrasikan materi gitu. Jadi materi pelajaran kita tuh diintegrasikan. Makanya tadi saya bilang bahwa di dalam AKMI itu ada yang namanya CK. Nah, sedangkan Ibu mengajar di kelas itu ada yang namanya CP. Gitu kan Ya. ya? Nah, bagaimana Ya. CK dengan CP itu kita gabungkan? Nanti kita akan membuat skenario dan desain pembelajarannya. Jadi memang Bu, kalau anak belum tahu tentang AKMI, jangankan anak, mungkin guru lagi liar kiranya punya. Terus waktu Nah, Pak Yun, ya diteskan masih bingung. Jadi karena buru-buru dan sebagainya dan tidak tahu, nah nanti mah perlahan juga sebelum diadakan tes diagnostik, maka anak juga sudah ya
kenalkan. Insya Allah Bu. Jadi memang sama kan memang yang tes AKMI ini sebenarnya belum menyeluruh ya Bu ya. Jadi Iya, Pak. masih ada beberapa sekolah juga kan belum terimbas ini ya, betul ya? Iya. Makasih, Pak. Ya, baik. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang lain, mangga silakan. Baik, kalau tidak ada ini kita lanjut ya ke nah ini tadi ini sudah ya. Jadi tingkat kemahiran itu ada sekali lagi ada 5 ya. Perlu pendampingan, ada dasar, kemudian cakap, terampil dan perlu ruang kreasi. Jadi ini apa namanya? Tingkat kemahiran sesuai dengan hasil AKMI. Nah, kemudian selanjutnya di sini tadi ya, ini juga sama ada deskripsi dan rekomendasi rapot hasil AKMI gitu. Yang 4 ini. Yang pertama tadi cakap ya, deskripsi madrasah cakap. Nah, jadi maksudnya sebagian besar peserta didik itu sudah mampu menggagas hipotesis untuk menjelaskan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan sains, mengevaluasi cara untuk menggali pertanyaan ilmiah, mengidentifikasi asumsi, bukti, dan penalaran dalam teks yang berhubungan dengan sains tentang pengetahuan prosedural dan pemikiran sains. Kemudian kalau deskripsi siswa, ya ini yang cakap itu seperti apa. Nah di sini peserta didik perlu pengembangan dalam kemampuan menggagas hipotesis, untuk menjelaskan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan sains. Mengevaluasi cara untuk menggali pertanyaan ilmiah dan mengidentifikasi asumsi, bukti, dan penalaran dalam teks yang berhubungan dengan sains tentang pengetahuan prosedur sains dan pengetahuan pemikiran sains. Kemudian ada juga di sini rekomendasi. Nah ini ya, rekomendasi untuk madrasah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu. Jadi hasil AKMI ini bermanfaat buat siapa Bapak Ibu? Buat Bapak Ibu guru. Guru, Pak. Guru saja? Apa guru saja? Murid juga. Murid ya. Ya, Murid. oke, berarti guru, murid. Jadi Sudah, tahu cuma kemampuan 2. murid. Ya. Guru. Ada lagi yang lain Kak? Manfaat buat siapa lagi selain guru dan murid? Buat Orang sekolah, tua. Pak. Di Nah, sekolah buat sekolah atau buat madrasah? madrasah. 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 Jadi ya, Bapak Ibu ini guru madrasah ya, bukan guru Madrasah. sekolah. Sekolah. Madrasah. Iya. Baik. Jadi hasil AKMI itu sekali lagi bermanfaat buat siswa, kemudian buat guru ya, dan buat madrasah gitu ya. Madrasah. Makanya di sini ada rekomendasi untuk madrasah, rekomendasi untuk siswa. Jadi Siswa. kedepannya itu gimana supaya madrasah siswa ini lebih baik gitu, ya. Jadi ini pasti ada kaitannya. Oke, sekali lagi ya. Jadi bahwa hasil AKMI ini bermanfaat buat siswa, bermanfaat buat guru, dan bermanfaat juga buat madrasah untuk kedepannya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini tingkat akses sesuai tingkat dan kebutuhan. Nah ini nih. Jadi semua pemangku kepentingan tuh memiliki akses ke hasil AKMI dalam bentuk raport. Nah, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Jadi tentunya juga kan pihak pemerintah gitu ya, juga nanti dari hasil AKMI ini juga ada kepentingan seperti apa nanti dalam peningkatan ya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya juga pada level paling bawah guru dapat melihat untuk kemudian menganalisis hasil AKMI untuk setiap siswa di dalam kelas mereka. Jadi ini
guru juga tentunya bisa melihat ya dan menganalisa hasil AKMI gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga guru dapat membuat tindak lanjut. Nah, ini berupa strategi pembelajaran yang tadi yang ditanyakan Bu Santi ya. Jadi yang sesuai untuk setiap siswanya dan untuk kelas yang diajarnya. Nah, jadi dari sini jelas ya. Jadi ada yang namanya tindak lanjut. Ini juga materi berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada yang namanya RTL. Jadi rencana tindak lanjut ini materi terakhir nanti. Masih nyambung gitu. Kemudian selanjutnya juga madrasah dan pemangku kepentingan yang lebih tinggi dapat mengakses hasil serta rekomendasi tindak lanjut yang sesuai untuk cakupan wilayah kerja mereka. Nah, kemudian dan yang terakhir di sini bahwa rapot AKMI itu mencakup peta kondisi tingkat kemahiran per literasi. Per literasi itu berarti ada yang 4 ya. Apa saja Bapak Ibu yang 4 itu? Literasi, Numerasi, membaca, numerasi, Sosial. sains, sosial budaya. sosial budaya. Jadi yang 4 ya. Jadi per literasi tadi sesuai dengan masing-masing lingkup kerja dan tingkat kebutuhan. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini hasil AKMI tidak akan banyak memberikan dampak. Tuh, sekali lagi, jika tidak ditindaklanjuti dengan serius. Semua pemangku kepentingan memiliki akses terhadap hasil AKMI dalam bentuk rapot yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Jadi percuma ya Bapak Ibu kita melaksanakan hasil AKMI tapi melaksanakan AKMI kemudian ada hasilnya kalau seandainya hasil AKMI itu tidak ditindaklanjuti. Nah, jadi kalau tidak ditindaklanjuti ya akhirnya kan mungkin jadi sia-sia gitu. Jadi ini yang harus kita tekankan bahwa dari hasil AKMI ini sekali lagi bisa kita membuat rekomendasi untuk siswa, untuk guru, dan untuk madrasah. Ya. Ini yang harus digarisbawahi oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang mari kita mencermati hasil AKMI tentunya tidak menyatakan peringkat. Nah, sekali lagi ini tidak ada kaitan dengan peringkat kahiji, kedua, ketiga ya. Sekali lagi hasil AKMI itu tetapi menyatakan capaian kompetensi peserta didik selama perjalanan pembelajaran yang diterimanya sejak kelas bawah. Ya, jadi kalau di di pembelajaran mah kan namanya fase ya Bapak Ibu ya. Jadi ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan terakhir itu fase F ya. Kalau tingkat MI itu fase apa Bapak Ibu? Coba. Fase A. Fase A. Kelas berapa fase A tuh? Kelas 1. Kelas 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Fase B 3, 4. Fase B 3, 4. C 5, 6. 5, 6 fase C ya. Jadi kalau MI berarti sekali lagi ada berapa fase? 3. Ada 3 fase ya. Oke, baik. Jadi sama ya. Jadi nah kemudian ini yang kedua ya, bahwa AKMI itu bukan alat ukur kelulusan. Bukan alat ukur kelulusan atau juga kenaikan kelas. Sekali lagi ini kemarin barangkali sama Pak Andi sudah dijelaskan ya bahwa AKMI adalah merupakan tes diagnostik. Ya. Jadi bukan mengukur kelulusan. Nah, tetapi di sini poin 3-nya bahwa hasil AKMI itu dapat dimanfaatkan. Nih saya berulang-ulang ya.
dapat dimanfaatkan untuk perbaikan belajar peserta didik, strategi pembelajaran di kelas, serta membenahi ruang madrasah tentunya yang lebih kondusif. Gitu. Jadi ini adalah hasil AKMI yang memang 3 hal ini yang harus kita cermati. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini mari kita berdiskusi. Cuman waktunya tinggal 15 menit lagi. Barangkali ini kalau saya lihat di sini ada berapa orang ya? Oh, kemarin sudah dibagi kelompok sama Bu itu ya? Sama Bu Anik. Sudah, Pak. sama Bu Anik sudah dibagi kelompok? Sudah. Saya belum tahu Pak. Kemarin gangguan kan nggak bisa ikut, jadi belum masuk kelompok. Masuk kelompok, Pak. Baik. Coba ini ada berapa orang ya? Kalau yang Bu Anik kemarin, sebentar, yang belum masuk kira-kira siapa nih yang belum? Sumar. Nanti saya akan buat yang belum masuk. Yang belum masuk gabung aja Pak ke kelompok yang udah ada. Nah, Ya Pak, gabung aja. boleh. Ini ada 3 kelompok ya. Sebentar. Ya, Pak. Nah, Bapak Ibu ini siapa yang belum masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mangga di layar sudah ada kelompok 1, 2, 3. Ada yang belum masuk? Jangan. Saya belum. Cucu belum. Bu Cucu belum? Ya. Bu Cucu di sini ada ya. Bu Cucu, terus siapa lagi yang belum? Pak, dianya ada Ai, Bu Ai Sumarni ya? Iya Pak. Jangan, Pak. Assalamualaikum. Pak Tatang udah. Ini Pak Tatang. Pak Tatang. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas kelompok. Ya. Besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati belum masuk Pak. Ibu Nur Hayati. Ya Ibu Nur Hayati Rahmah. Siapa lagi yang belum? Nining, Pak. Bu Nining. Siapa lagi? Ai Nurjana. Ai Nurjana. Diketik tadi tinggal. Perbesar. Pak, perbesar Pak. Gak kelihatan Pak. Perbesar. Kelihatan? Ya, Ini perbesar Pak. siapa lagi yang belum? Pak Tatang belum? Pak Tatang? Wangi kelompok tilu. Ibu Nur Hayati sudah Pak. Nur Hayati Rahmah sudah masuk. Ibu Nur Hayati udah. Udah. Pak Tatang udah adanya Pak kelompok 2 ya? Ya. Pak Tatang udah. Siapa lagi yang belum? Pak, ini diannya ada 2 Pak. Ini Bu Dian apa? Dian Nuryanti sama Ini Dian Nur Hayati Dian ya? Nur Saida. Ibu Nur Hayati Pak. Kelompok berapa? Ibu Nur Hayati kelompok berapa? Nggak kelihatan.
Dia Nur Saidah itu Pak, yang kelompok 3. Kelompok 3 dia Nur Saidah Pak, yang kemarin. Dia Nur Saidah. Iya. Nur. Naunan ya Pak. Oke, teh nyen tugas. Oh, nyai. Nyen tugas. Mau batur. Siapa lagi? Ai, Kemudian apa? Tatang. Dia Nuryanti belum, Pak. Nuryanti, siap. Titing Acan, Pak. Dia Nur Saidah Rizky. Kemudian di sini satu lagi di sini ya. Iya, Pak. Salah itu kan bang nomor dua teh. Laila. Kania. Siapa lagi yang belum? Titing, Pak. Ini. Ada lagi yang belum? Ada Pak Ida, Siapa, Bu? Neni. Neng Siti. Laila Sari. Yang sebelah naon penyamak damal kuat. Siapa lagi yang belum? Ayo ke. Bu Neni belum ya? Bu Neni udah belum? Di sana sebelah mana? Bu Neni Tacan? Bu Neni. Ya. Di mana apa duka di mana? Kepanggihan. Baik. Ada lagi yang belum? Atau ada yang nanya? Oh, diklat kelas Bapak. Kita penting nanti. 10 hari. Dajungnya. Itu. Atau ada yang nanya, Bu? Kita balik nih ke Bapak. Bapak sebatkan kelompok hiji, dawai. Kelompok Oh, satu. kelompok hiji. Ya. Ibu Yutsni, Bu Santi, Bu Sumarni, Bapak Arifin, Ibu Ai, Ibu Nur Hayati, Ibu Nenih Mahmudah, kelompok hijinya. Kelompok satu. Pak Nur Hayati Nah, Rahma. Isi seur namanya Nur Hayati, Pak Nur Hayati Rahma. Oh, Nur Hayati Ratna. Rahma, iya Pak, banyak nama Nur Hayati. Oh. Itunya resnya. Kelompok 2 ini Neng Siti, Laila Sari, Kania, Bu Ai Ajija, Bu Nining, Patatang, Budian Nuryanti. Kelompok 3 Budian Nur Saidah, Pak Rizky Maulana, Ibu Indiani, Bu Cucu, Bu Ai Nurjana, Ibu Titing ya. Atau Sadayana? Pak, maaf bukan Indiani tapi Indriani. Nomor 3 Pak. Oh siap. Indriani ya Bu. Ya Pak. Tekan tenang tilu panggilin Pak. Baik. Maksudnya almarhum pas begitu almarhum Enggak aya kene belum masuk Bapak Ibu mungkin badai teh damangnya hari teh. Sudah. atau sadananya? Ya semuanya 18 orang. Atas diserah kelompoknya? Nah, panginten gini Bapak Ibu, ini saya coba
Stop dulu. Kembali ke materi Bapak Ibu yang tadi, yang ini. Nah, ini Bapak Ibu, karena gini ya, Bapak Ibu mohon perhatian dulu, karena waktu kita cuma 5 menit lagi, jadi kita tidak mungkin ini berdiskusi kelompok. Tadinya saya ingin bagi menjadi 3 kelompok, jadi kita bikin room 3 room ya, nanti dipisah karena kemungkinan waktunya tidak akan cukup. Barangkali ini tugasnya mungkin per orang aja mungkin ya. Ini mulai ada tugas ya Bapak Ibu. Tidak kelompok karena waktu. Barangkali ini tugasnya. Silakan Bapak Ibu nanti melaksanakan atau membuat pemaknaan hasil AKMI yang sekolahnya masing-masing ya. Jadi memaknai rapot hasil AKMI yang Bapak Ibu ada di sekolahnya masing-masing. Silakan nanti dibuat ya. Nah ini kan kalau ini di sini tingkat MI, MTS, MA ya. Tapi mayoritas di sini Bapak Ibu semuanya adalah tingkat MI ya. Jadi ini membahas cara memaknai rapot hasil AKMI ya. Memaknai rapot hasil AKMI tingkat MI. Itu Bapak Ibu. Jelas tugasnya nggak Bapak Ibu? Karena ini Iya, harusnya Pak. didiskusikan ya, tapi waktunya cuma 5 menit lagi. Ini nanti silakan bisa di download ya. Saya udah buka linknya, jadi Bapak Ibu bisa ngedownload materi ini. Nah, kemudian kesimpulan bahwa di sini memaknai hasil AKMI MI ya, bahwa hasil AKMI pada jenjang MI itu terdiri dari deskripsi dan rekomendasi rapot madrasah serta deskripsi dan rekomendasi rapot individu siswa ya. Nah, deskripsi rapot madrasah berisi sekali lagi tadi ada CK rata-rata yang diperoleh madrasah, dilengkapi rekomendasi tindak lanjutnya, kemudian deskripsi rapot individu beserta capaian CK siswa dan rekomendasi tindak lanjutnya. Jadi ini adalah tentunya hasil AKMI dari tingkat MI. Oke, kemudian, nah ini barangkali yang selanjutnya nih, refleksi. Pertanyaannya di sini, apakah Anda mendukung penerbitan rapot hasil diagnosis AKMI untuk perbaikan pembelajaran? Yang kedua, apakah Anda sudah mampu memaknai rapot hasil diagnosis AKMI dengan baik? Yang ketiga, apakah Anda bersedia menjelaskan tentang makna rapot hasil diagnosis AKMI? Kemudian berikutnya, apakah siap berkontribusi untuk mengembangkan pembelajaran berbasis literasi? Kemudian yang selanjutnya, apakah madrasah Anda sudah melaksanakan AKMI? Terus yang terakhir, apakah yang akan Anda lakukan setelah memahami hasil AKMI? Oke, barangkali ada yang mau perwakilan untuk menjawab ke-6 poin ini. Silakan, Bapak Ibu. Mangga, silakan Bapak Ibu. Bu Nining, barangkali Bu Nining. Mau menjawab Bu Nining? Pertanyaan yang pertama Bu Nining.
Budian Nursaidah ada, Budian? Ya, ada Pak. Hadir. Budian Ya. mau menjawab ini yang poin pertama, Budian? Nanti Pak belum siap. Apakah Ibu mendukung penerbitan rapot hasil diagnosis AKMI untuk perbaikan pembelajaran, Bu? Iya, saya mendukung Pak. Oke. Kemudian Ibu sudah mampu memaknai rapot hasil diagnosis AKMI? Belum Pak, tadi saya masuknya telat, jadi belum paham betul yang tadi disampaikan. Oke. Kemudian atau Ibu Yutsni aja ya, Bu Yutsni ya. Pertanyaan ketiga, Bu, gimana, Bu? Kalau ini mungkin nanti ya di tugasnya, Bu ya. Kalau yang poin 3 ya. Siap. Siapa? Siapa? Tapi mohon maaf, kalau di sini semuanya sudah melaksanakan AKMI kan? Sekolahnya? Madrasahnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terus apa yang akan dilakukan setelah memahami hasil AKMI tadi? Lebih ditingkatkan. Bu Cucu? Ada Bu Cucu? Ada. Kira-kira apa Bu Cucu? Pertanyaan terakhir Bu Cucu. Yang akan dilakukan setelah memahami hasil AKMI, Bu? Perbaiki lagi cara sistem pembelajaran pada siswa. Oke. Baik. Bagi yang kurang begitu. Ya. Jadi sekali lagi Bu Cucu, tadi teh apa? AKMI itu merupakan tes apa, Bu? Tes diagnosa. Nah, itu ya Bu ya. Jadi tidak menunjukkan apa kelulusan. Nilai. Ya. Ya, itu ya. Baik. Nah, ini ada quotes ya bahwa tugas guru itu bukan untuk mempersiapkan peserta didik itu menghadapi ujian. Nah, tetapi untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan. Ya. Jadi ini ada sebuah kata-kata yang saya pikir ini cukup sangat bagus ya untuk kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Nah, karena saya juga setelah ini diganti oleh materi berikutnya oleh rekan saya, Bu Ani, ya. Jangan lupa Bapak Ibu tadi dari saya tugasnya adalah Bapak Ibu memaknai rapot AKMI atau hasil AKMI tingkat MI di sekolah Ibu masing-masing ya. Nah. Baik, itu saja barangkali ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ketemu lagi mungkin besok dengan saya selama mungkin kalau besok kita 2 jam. Mohon nanti sekali lagi Bapak Ibu lebih nanti lebih interaktif ya, bertanya, diskusi, juga kehadiran Bapak Ibu juga nanti akan terlihat karena ini sebagai bentuk mungkin ya penilaian kami berempat
gitu ya. Jadi di samping kemarin ada post-test juga nanti ada keaktifan mungkin dan tugas yang tentunya Bapak Ibu harus harus kerjakan ya. Ya, dalam arti mungkin nanti setelah beres BIMTEK ini tentunya ada hal-hal baru yang bisa Bapak Ibu dapatkan gitu ya dari materi tentang AKMI ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi besok dengan saya. Jadi kalau ada apa-apa nanti silahkan diinformasikan aja di grup. Ya. Oke, terima kasih. Kita tutup untuk materi saya kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana